Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kripto telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai teknologi baru, mata uang digital, dan mekanisme investasi. Salah satu tren yang semakin marak dalam komunitas kripto adalah airdrop. Istilah ini mengacu pada distribusi gratis token atau mata uang kripto kepada pengguna, biasanya sebagai bagian dari kampanye promosi. Namun, meskipun konsep ini terdengar menguntungkan, banyak yang bertanya-tanya, apakah airdrop hanyalah sebuah tren sementara atau strategi pemasaran yang lebih dalam? Airdrop telah menjadi bagian integral dari ekosistem kripto, menawarkan kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan token gratis dan terlibat dalam proyek baru. Pada permukaannya, airdrop tampak sebagai mekanisme yang menarik dan penuh keuntungan. Namun di balik popularitasnya, fenomena ini juga menyimpan sejumlah resiko dan bahaya yang bisa berdampak negatif baik bagi pengguna maupun industri kripto secara keseluruhan. Secara sederhana, airdrop adalah proses di mana suatu proyek blockchain atau kripto membagikan token secara gratis kepada para pengguna atau pemegang mata uang digital lainnya, seperti Ethereum atau Bitcoin. Proyek ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, menciptakan likuiditas awal untuk token baru, atau mendorong adopsi teknologi mereka. Sebagai contoh, sebuah proyek baru yang meluncurkan token kriptonya dapat memutuskan untuk memberikan token tersebut kepada orang-orang yang sudah memegang mata uang kripto populer seperti Ethereum. Dengan melakukan ini, mereka berharap dapat menarik perhatian komunitas kripto yang lebih besar dan mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi atau menggunakan produk mereka. Airdrop merupakan strategi distribusi token gratis oleh proyek-proyek blockchain dengan tujuan meningkatkan kesadaran, membangun komunitas, dan menciptakan likuiditas awal. Pengguna yang memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki aset digital tertentu atau menyelesaikan tugas promosi akan menerima token baru tanpa harus melakukan pembelian. Ada beberapa jenis airdrop yang dapat ditemui di dunia kripto, termasuk standar airdrop. Jenis ini adalah yang paling umum. Token dibagikan secara gratis kepada pengguna berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki token atau koin lain di dompet mereka. Misalnya, mereka yang memiliki token Ethereum di dompet mereka bisa menerima airdrop token baru yang kompatibel dengan jaringan Ethereum. Bounty airdrop. Dalam tipe airdrop ini, pengguna diharuskan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sebelum menerima token gratis. Tugas tersebut bisa berupa menyebarkan informasi di media sosial, membuat ulasan tentang proyek, atau bahkan mendaftar ke platform tertentu. Holder airdrop. Token dibagikan kepada pengguna yang sudah memegang token tertentu di dompet mereka. Misalnya, jika seseorang memiliki Bitcoin atau Ethereum dalam jumlah tertentu, mereka mungkin berhak menerima airdrop dari proyek baru. Exclusive airdrop. Terkadang proyek memutuskan untuk melakukan airdrop kepada kelompok pengguna tertentu, seperti mereka yang telah berpartisipasi dalam fase awal pengembangan proyek atau pemegang token dari proyek sebelumnya. Airdrop telah menjadi sangat populer karena berbagai alasan. Meningkatkan kesadaran, proyek baru menggunakan airdrop sebagai alat pemasaran untuk memperkenalkan produk mereka ke audiens yang lebih luas. Dengan memberikan token secara gratis, mereka dapat menciptakan buzz di kalangan komunitas kripto dan media sosial. Meningkatkan likuiditas. Dengan mendistribusikan token ke banyak pengguna, proyek dapat menciptakan likuiditas awal di bursa kripto. Ketika token mulai diperdagangkan, permintaan dan penawaran meningkat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga token di pasar. Memberi penghargaan kepada komunitas. Airdrop seringkali digunakan sebagai cara untuk memberi penghargaan kepada komunitas pengguna atau pemegang token yang telah mendukung proyek sejak awal. Ini bisa membantu membangun loyalitas dan meningkatkan keterlibatan komunitas. Memperkenalkan teknologi baru. Beberapa proyek kripto menggunakan airdrop untuk mendorong adopsi teknologi baru. Misalnya, mereka mungkin meminta pengguna untuk mencoba platform atau layanan mereka sebelum menerima token airdrop, sehingga mereka dapat memperoleh umpan balik dan memperbaiki produk mereka. Melihat tren yang ada, airdrop sepertinya akan terus menjadi bagian penting dari ekosistem kripto.
Namun seiring dengan peningkatan regulasi di berbagai negara, cara airdrop dilakukan mungkin akan mengalami perubahan. Proyek kripto mungkin harus lebih transparan tentang tujuan mereka dan pengguna harus lebih berhati-hati saat mengikuti airdrop. Selain itu, dengan semakin banyaknya proyek yang menggunakan airdrop sebagai strategi pemasaran, komunitas kripto juga mungkin menjadi lebih selektif dalam berpartisipasi. Hanya proyek-proyek yang benar-benar berkualitas dan memberikan nilai jangka panjang yang akan mampu menarik perhatian. Namun meskipun memberikan keuntungan di awal, airdrop juga memiliki sisi gelap yang seringkali terabaikan oleh banyak pengguna, terutama mereka yang baru di dunia kripto. Pemirsa, kasus penipuan investasi miliaran rupiah terjadi di Kebumen, Jawa Tengah. Modus tersangka menawarkan investasi kripto atau uang digital dengan menjanjikan keuntungan 5%. Meskipun airdrop tampak menguntungkan, ada sisi gelap dan resiko besar yang mungkin dihadapi oleh para pengguna. Berikut adalah beberapa resiko utama yang perlu diperhatikan. Dengan meningkatnya popularitas airdrop, tidak sedikit proyek palsu yang bermunculan dan menggunakan airdrop sebagai alat penipuan. Penipuan ini memanfaatkan keinginan pengguna untuk mendapatkan token gratis dan seringkali meminta informasi pribadi atau akses ke dompet kripto sebagai syarat untuk menerima airdrop. Setelah mendapatkan akses, penipu bisa mencuri aset digital pengguna atau bahkan melakukan phishing melalui email atau aplikasi palsu. Contoh umum penipuan airdrop melibatkan proyek yang meminta pengguna menghubungkan dompet kripto mereka ke situs web yang dirancang untuk mencuri kunci pribadi atau informasi sensitif lainnya. Dalam beberapa kasus, pengguna juga diminta untuk membayar biaya gas atau melakukan transfer token kecil sebagai bukti kepemilikan dompet, yang akhirnya hanya menjadi cara bagi penipu untuk mengumpulkan uang dari korban. Tidak semua token yang didistribusikan melalui airdrop memiliki nilai jangka panjang. Banyak proyek menggunakan airdrop sebagai taktik pemasaran semata untuk menarik perhatian tanpa memiliki rencana pengembangan yang jelas atau teknologi yang kuat di belakangnya. Setelah airdrop selesai dan hype mereda, nilai token seringkali anjlok, meninggalkan pengguna dengan token yang tidak bernilai. Fenomena ini terjadi ketika proyek kripto baru menggunakan airdrop hanya untuk memompa harga token di awal, tetapi gagal atau tidak pernah berniat untuk mengembangkan platform atau layanan mereka lebih lanjut. Pengguna yang telah menerima token ini akhirnya mendapati bahwa token tersebut tidak memiliki likuiditas di bursa atau bahkan tidak memiliki utilitas nyata dalam ekosistem kripto. Banyak airdrop memerlukan pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang kadang beresiko, seperti membagikan informasi pribadi, mengunduh aplikasi, atau menghubungkan dompet kripto mereka ke platform yang tidak dikenal. Proses ini bisa menimbulkan resiko besar bagi keamanan aset digital mereka. Pengguna yang tidak hati-hati dapat dengan mudah menjadi korban peretasan atau pencurian aset jika mereka terlibat dengan proyek yang tidak terpercaya. Sebagai contoh, beberapa airdrop meminta pengguna untuk mengonfigurasi smart contract yang memberikan akses ke dompet mereka. Tanpa pemahaman yang memadai, pengguna dapat tanpa sadar memberikan hak akses yang luas kepada pihak yang berniat jahat, yang pada akhirnya dapat menguras dompet mereka. Airdrop seringkali digunakan dalam skema pump and dump, di mana harga token secara artifisial dipompa oleh proyek atau pihak tertentu hanya untuk kemudian dijual secara massal oleh mereka yang berada di balik skema tersebut. Setelah airdrop, harga token sering naik karena adanya spekulasi dan ketertarikan pasar. Namun, begitu harga mencapai puncaknya, para pelaku yang memegang sebagian besar token akan menjualnya, menyebabkan harga token jatuh drastis dan merugikan para pengguna yang terlambat menjual.
Pengguna yang mengikuti airdrop mungkin tertarik untuk berinvestasi lebih lanjut dalam token tersebut ketika harganya mulai naik. Namun, begitu harga turun secara tiba-tiba, mereka bisa kehilangan investasi mereka dalam waktu singkat. Airdrop seringkali menciptakan hype yang tidak seimbang dengan nilai proyek yang sebenarnya. Proyek-proyek baru menggunakan airdrop sebagai alat untuk menciptakan buzz di media sosial dan komunitas kripto, membuat para pengguna tertarik tanpa benar-benar meneliti proyek tersebut secara mendalam. Ini seringkali menghasilkan harapan yang tidak realistis terhadap perkembangan proyek dan potensi keuntungan yang akan dihasilkan oleh token yang didistribusikan. Hype ini seringkali berujung pada kekecewaan ketika proyek tersebut tidak memenuhi ekspektasi atau token tersebut tidak mendapatkan adopsi yang diharapkan. Pengguna yang telah terlibat dalam promosi proyek melalui airdrop mungkin merasa tertipu ketika menyadari bahwa token yang mereka terima tidak bernilai seperti yang dijanjikan. Dalam beberapa kasus, airdrop digunakan untuk memanipulasi pasar dengan menciptakan ilusi permintaan yang tinggi. Proyek dapat mendistribusikan token ke ribuan pengguna, membuatnya terlihat seperti ada minat besar terhadap proyek tersebut. Namun kenyataannya, sebagian besar penerima token mungkin tidak tertarik untuk menggunakan token tersebut secara aktif, yang berarti bahwa permintaan yang terlihat hanyalah artifisial. Ketika token mulai diperdagangkan di bursa, harga token bisa jatuh dengan cepat begitu pengguna yang menerima airdrop mulai menjualnya dalam jumlah besar. Hal ini seringkali meninggalkan kesan bahwa proyek tersebut mengalami kesulitan, padahal sebenarnya proyek tersebut hanyalah memanipulasi pasar di awal. Airdrop dalam dunia kripto merupakan fenomena yang menarik, di mana pengguna memiliki kesempatan untuk mendapatkan token secara gratis dan sekaligus berpartisipasi dalam proyek baru yang sedang berkembang. Dengan memberikan token kepada komunitas secara cuma-cuma, proyek kripto bisa mendapatkan visibilitas lebih besar dan meningkatkan adopsi dari teknologi mereka. Dari sudut pandang pemasaran, ini adalah alat yang sangat efektif karena dapat membantu meningkatkan minat dan partisipasi, bahkan sebelum produk atau platform tersebut benar-benar siap untuk dioperasikan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa airdrop memiliki sisi gelap yang tak boleh diabaikan. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh para pengguna adalah terjebak dalam penipuan. Seiring dengan meningkatnya popularitas airdrop, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab juga melihat peluang untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakwajaran pengguna kripto yang tidak berpengalaman. Mereka menggunakan berbagai skema penipuan seperti airdrop palsu yang meminta informasi sensitif pengguna, termasuk private key atau data pribadi. Ketika informasi ini diberikan, pengguna bisa kehilangan seluruh aset digital mereka. Oleh karena itu, berhati-hati dan selalu melakukan riset mendalam menjadi sangat penting untuk menghindari jebakan semacam ini. Selain penipuan, banyak token yang diterima dari airdrop ternyata tidak memiliki nilai yang berarti. Token tersebut bisa saja diperdagangkan pada harga yang sangat rendah atau bahkan tidak ada bursa yang mendukungnya. Pada akhirnya, pengguna hanya mendapatkan token yang tidak berharga, sementara tim proyek mungkin telah berhasil memperoleh data pengguna atau membangun basis komunitas yang tidak benar-benar berkomitmen. Resiko ini menjadi semakin nyata ketika airdrop diadakan oleh proyek-proyek yang tidak memiliki rencana bisnis yang jelas atau utilitas nyata di pasar. Di sisi lain, ada risiko terkait aspek regulasi dan perpajakan yang juga harus diperhatikan oleh pengguna. Beberapa negara menganggap token yang didapatkan melalui airdrop sebagai penghasilan, yang berarti pengguna mungkin harus melaporkannya dalam laporan pajak mereka. Ketidakjelasan regulasi di banyak yurisdiksi membuat hal ini semakin membingungkan. Pengguna bisa saja dikenakan kewajiban pajak atas token yang bahkan belum bisa dijual atau tidak memiliki nilai likuid yang jelas. Oleh karena itu, memahami implikasi regulasi adalah langkah krusial sebelum memutuskan untuk berpartisipasi dalam airdrop. Tidak hanya itu, ada juga risiko terkait manipulasi pasar. Beberapa proyek menggunakan airdrop sebagai cara untuk menciptakan ilusi permintaan tinggi atau meningkatkan harga token mereka secara sementara.
Pengguna yang terjebak dalam skema ini dapat menghadapi kerugian finansial yang signifikan ketika harga token anjlok setelah fase promosi berakhir. Oleh karena itu, waspada terhadap skema yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan adalah bagian penting dari keselamatan berinvestasi di dunia kripto. Namun, terlepas dari berbagai resiko tersebut, tidak dapat disangkal bahwa airdrop juga memiliki potensi keuntungan yang besar, baik bagi proyek maupun pengguna. Airdrop menawarkan kesempatan bagi proyek untuk memperkenalkan teknologi mereka dan bagi pengguna untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan teknologi baru tanpa harus mengeluarkan uang. Airdrop juga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong adopsi teknologi blockchain lebih luas, memperkenalkan masyarakat umum kepada konsep kripto, dan membangun komunitas yang lebih kuat di sekitar suatu proyek. Dengan semakin ketatnya regulasi dan semakin dewasanya komunitas kripto, masa depan airdrop mungkin akan mengalami perubahan signifikan. Bisa jadi mekanisme airdrop akan lebih diatur secara ketat untuk memastikan keamanan dan keabsahan proyek-proyek yang menawarkan token secara gratis. Namun, konsep dasarnya yaitu memberikan token kepada pengguna untuk mendorong adopsi dan memperkenalkan teknologi baru, kemungkinan besar akan tetap menjadi alat yang kuat dalam strategi pemasaran proyek-proyek kripto. Dalam kondisi apapun, pengguna harus selalu berhati-hati, melakukan riset yang mendalam, dan mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi resiko yang ada. Pada akhirnya, dunia kripto memang penuh dengan inovasi yang menarik. Tetapi di balik inovasi tersebut juga tersembunyi banyak resiko yang harus dihadapi dengan kewaspadaan. Pengguna kripto yang cerdas akan selalu berusaha memahami setiap peluang dan resiko yang ada, memastikan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi aset dan informasi pribadi mereka. Hanya dengan pendekatan yang bijak dan penuh kehati-hatian, pengguna dapat benar-benar memanfaatkan potensi dari fenomena seperti airdrop sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.